Oke, terima kasih Mbak Saripah tadi. Di dalam proposal kemarin kan variabelnya banyak, ya. Kemudian disuruh mengurangi variabelnya. Nanti coba ya sekali lagi dicek dengan Pak Dedi, ya, dengan Mas Dedi atau Bu Tri. Variabel itu bisa saja dikurangi dengan catatan itu nanti tidak mengakibatkan judul itu menjadi sama. Kadang-kadang itu kan kemarin di variabel itu ditambahi biar judul itu kan tidak kembar, ya, tidak kembar. Tapi kalau variabel seandainya misalkan dua variabel bebas, ya. Kemarin aslinya 3 variabel bebas, ya. Ketika dikurangi 1 maka tinggal 2. Dan ini kalau 2 variabel ini bisa menyebabkan judul itu sama dengan tahun yang lalu. Sehingga kami kemarin kebijakan kampus itu, ya, judul itu maka kan bisa ditambahi 1 variabel sehingga tidak mengurangi sehingga judul itu tidak sama dengan judul sebelumnya. Tapi sekali lagi nanti bisa dicek, ya, nanti dikonsultasikan dengan Pak Didik. Kalau memang dikurangi 1 variabelnya itu tidak sama dengan judul 2 tahun sebelumnya, akan Bapak izinkan, ya Mas Didi, ya. Tetapi kalau dikurangi kemudian menyebabkan judul itu sama dengan 2 tahun yang lalu, maka tidak kami izinkan untuk dikurangi, ya. Sekali lagi nanti Mbak Saripah besok atau lusa bisa koordinasi dengan Mas Didi atau Putri, ya. Dia akan dilihat tahun-tahun yang lalu. Itu Mas Didi, ya. Ya. Yang saya sampaikan. Oke, itu. Terima kasih Pak Rojak. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya. Jadi gini, ya, karena ini sudah tidak ada masalah. Bapak juga nanti sebentar ini Mas Didi sama juga mau di kampus. Sekali lagi, adik-adik harus bersemangat. Ini pesan saya. Adik-adik harus bersemangat dan punya target. Ya, kami berharap di pendidikan ekonomi kalau bisa, sekali lagi kalau bisa, semuanya ujian bisa pada gelombang 1 bulan Mei. Ya, bulan Mei jurusan pendidikan ekonomi berharap harus bisa ujian semuanya. Kalau nggak bisa ya tinggal sedikit lah. Jangan incerit-incerit. Yang satu. Yang pertama, saya punya target juga yang Bapak bimbing, ya. Itu semuanya kami harapkan bisa ujian 100% pada bulan Mei. Ya, Bapak akan siap membantu all out dalam rangka pendampingan untuk ujian skripsi. Sehingga nanti kalau pulang itu yang rumahnya juga jauh-jauh pulang-pulang sudah santai. Tinggal mengurus untuk persiapan wisuda, ya. Yang ketiga juga yang konsultasi dengan Bapak yang rumahnya ada di Samarinda, kita ketemunya di kampus, tetapi yang rumahnya di luar Samarinda silahkan komunikasi dengan menggunakan online, ya. Online. Nah, itu ya barangkali yang saya sampaikan. Sekali lagi pada kesempatan ini silakan panduan bimbingan skripsi diambil, ya, dan ketika adik menulis disesuaikan lagi dengan panduan itu. Barangkali itu Mas Dedi yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan Bapak ucapkan selamat mulai mengerjakan skripsi pada bab 4 dan bab 5. Tinggal 2 bab, ya, yang adik-adik kerjakan. 2 bab itu kan paling sekitar 30 halaman. Kalau 1 hari dapat 1 halaman, maka 1 bulan skripsi Anda sudah selesai. Nah, kalau kurang-kurang masih dilihat pembahasan, baca di perpustakaan di sana, ya. Di perpustakaan itu dibaca-baca bagaimana pembahasan dan lain, itu bisa dilihat sebagai rujukan. Ya, barangkali itu yang saya sampaikan. Dan sekali lagi saya terima kasih Pak Dedi, ya. Saya kembalikan ke Mas Dedi dan habis ini nanti saya juga mohon undur diri Mas Dedi, ya. Karena saya juga ada mau ke kampus, ada janjian tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rojak atas waktunya. Kalau Pak Rojak ingin live dari grup ini, saya persilahkan. Teman-teman yang lain jangan live dulu, akan ada sedikit pemaparan dari saya, pesan dari Ibu Tri terkait dengan masalah
persiapan bimbingan skripsi dan ujian skripsi kalian. Oke, yang pertama, jadi tolong diperhatikan dengan teliti. Yang pertama adalah teman-teman bisa ambil buku panduan ke prodi, ya. Boleh diwakilkan dengan catatan siapa yang mengambilkan buku panduannya itu nanti dicatat namanya. Setiap hari bisa diambil, tidak mesti harus menunggu saya ada di kampus, ya. Nah, yang saya ingin ingatkan kembali adalah waktu jam kerja kami, bahwa saya adanya di hari Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan Pak Pri adanya di hari Selasa dan Kamis, karena sekarang Sabtu kita Kaltim steril, jadi Sabtu itu di kampus tidak ada kegiatan. Jadi ingin berurusan dengan Pak Pri harus hari Selasa dan hari Kamis. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, buku panduannya dibaca dengan teliti karena ada perbedaan antara ujian persiapan bimbingan proposal kemarin dengan bimbingan skripsinya. Ada perbedaan. Jangan sampai nanti teman-teman salah dalam menyusun hal-hal yang ada di dalamnya. Ada sedikit penambahan, ada sedikit perkembangan dalam bimbingan skripsi, ya. Jadi nanti diperhatikan lagi panduannya, jangan sampai salah, ya. Terus terkait dengan surat menyurat. Waktu teman-teman di awal proposal pernah mengajukan judul dan segala macam, nanti dibuat saja kembali surat-surat seperti itu, tapi dengan redaksi skripsi. Contohnya ada di buku panduan, ya. Termasuk nanti yang berubah judul ketika di proposal. Kan ada beberapa di proposal yang judulnya terubah, ya. Jadi ini kesempatannya untuk memperbaiki supaya di database yang ada di Ibu Tri dan juga di database yang ada di saya nanti judulnya terubah. Kalau tidak, nanti yang muncul hanya judul yang kemarin di proposal, ya. Jadi semua wajib membuat surat menyuratnya. Kembali meminta tanda tangan Pak Ahmad Nur, kembali minta tanda tangan Ibu Tri. Nah, yang harus diingat adalah di lembar pengesahan, kalau di ujian proposal itu tanda tangannya adalah tanda tangan prodi, nanti di skripsi yang tanda tangan di bawah itu adalah dekan, ya. Makanya saya bilang baca panduan, jangan sampai nanti teman-teman salah, ya. Semua yang bertanda tangan di panduan, di skripsi itu semua tanda tangan dekan, bukan lagi tanda tangan prodi seperti di proposal, ya. Terus untuk bisa meminta surat penelitian, untuk bisa meminta surat pengantar penelitian yang dari kampus, teman-teman harus kembali mendapat ACC instrumen penelitiannya, dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, jangan nanti ketika mau ini ujuk-ujuk datang sudah dengan sesuatu yang sudah jadi. Makanya tadi kita suruh buat kembali surat. Dimulai dari teman-teman 1 minggu ini selesaikan dulu surat menyuratnya, setelah itu baru mulai dengan konsultasi judul, konsultasi skripsinya. Konsultasi skripsi itu nanti tunjukkan saja, Pak, ini, tapi bentuknya bukan dalam bentuk proposal yang kemarin dijilid, ya. Teman-teman harus cetak ulang kembali proposal itu dalam format skripsi dari bab 1 sampai dengan bab 3. Lalu sampaikan di pembimbing kalian bahwa, Pak, ini proposal saya yang kemarin. Kalau memang kemarin ketika ujian dan lain-lain ada masukan, ada revisi dan segala macam, silahkan direvisi. Direvisi dulu baru diajukan kembali. Disampaikan ke pembimbing bahwa ini revisi waktu ujian kemarin, Pak, gitu, ya. Nah, untuk teman-teman yang dapat penguji baru atau pembimbing baru, sampaikan, Pak, ini judul saya yang kemarin disetujui. Ini proposal saya yang kemarin juga sudah diuji, dan ini perbaikan-perbaikan yang diminta ketika kemarin kalian ujian proposal. Itu disampaikan ke dosen pembimbingnya, supaya dosen pembimbing tidak ujuk-ujuk datang harus menandatangani instrumen penelitian kalian karena kalian mau penelitian dan minta surat penelitian. Kesannya jadi tidak sopan gitu. Biar bagaimanapun, walaupun dengan pembimbing kalian yang sudah bimbingan dari awal, tetap proses ini harus dilalui supaya maksudnya supaya terlihat bahwa ini lebih sopan gitu prosesnya. Teman-teman mengajukan kembali persetujuan judulnya. Kalau memang ada judul yang direvisi kemarin ketika ujian proposal, diperbaiki judulnya, lalu dapat tanda tangan dosennya, barulah maju dengan bab 1, 2, dan 3. Jangan langsung tiba-tiba bawa 3 bab serahkan ke dosennya. Terkadang itu juga menjadi permasalahan bagi dosen-dosen yang akan membimbing kalian. Ya, jadi
Itu hal yang tolong diperhatikan. Surat menyuratnya dilengkapi dulu. Jadi dalam 1 minggu ini lengkapi semua surat-suratnya. Contohnya ada di buku panduan. Yang belum ambil buku panduan, silakan ambil buku panduan ke kampus. Karena saat ini kita tuh Sabtu itu sekarang Kaltim steril, jadi kampus pun hari Sabtu tidak buka. Jadi prosesnya hanya dari hari Senin sampai ke hari Jumat, dari jam 4 sampai jam 7. Lewat dari itu biasanya juga kampus sudah mulai tutup. Ya, jadi jangan lebih dari itu. Terus nah, tadi untuk yang pertanyaan yang tadi sudah disampaikan tadi kan sudah terjawab dari Pak Rojak ya. Kalau teman-teman yang masih kesulitan berkomunikasi dengan dosen PKO, bisa datang juga ke prodi PKO, bertanya dengan staf di PKO. Nomor telepon dari dosen-dosen yang membimbing kalian yang dari PKO, ya. Karena rasanya yang terlibat pun yang dari PKO kan kalau tidak salah Pak Suparno, Pak Abdul Muthalib, beliau ada di lantai 2 ruang prodi. Jadi bisa konsultasi ke beliau langsung. Bisa bertanya ke Mas Imam atau ke Pak Saiful mengenai kontak dosen-dosen dari PKO yang menjadi bimbingan teman-teman kalau nanti seandainya di grup agak terlambat di share-nya. Ya. Terus untuk teman-teman yang nanti meminta surat penelitian, ingat Pak Pri hanya ada di hari Selasa dan hari Kamis ya. Jadi jangan datang di hari di luar itu. Ini pada sudah diingatkan ketika kita kemarin meeting untuk persiapan semester 8, tapi masih saja ada yang datang di luar dari jamnya untuk ngurus surat lah apa dan segala macam. Nah, termasuk saya diminta Ibu Tri mengingatkan yang belum cek transkrip sampai hari ini. Ya, teman-teman semester 8 yang belum cek transkrip sampai hari ini, teman-teman semester atas, semester 10 dan semester 12 yang belum menyerahkan transkrip nilai ke saya. Ya, cepat diserahkan supaya itu bisa diketik ulang karena nanti kalau terlambat waktu di ujian akan merepotkan kami di prodi. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sedikit tambahkan termasuk pesan dari Ibu Tri tadi. Kalau ada hal lagi yang ingin ditanyakan, barangkali ada pertanyaan lagi. Adakah yang ingin bertanya? Aman, Pak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya persilakan teman-teman untuk absen. Ada Pak, Absennya ada Pak, hadir saya Pak. kirim. Ya, ada yang mau bertanya? Saya Pak Melki Pak, ini terkait Ya, Mel? surat menyurat tadi Pak, terkait instrumen. Jadi kalau misalkan kita sudah konsultasi instrumen, jadi kita kasih, misalkan sudah di ACC ya Pak, kita kasih buktinya ke Bapak itu dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk chatting atau bagaimana? Bukan, kalian harus ke kampus, temui Pak Pri. Jadi surat penelitian mintanya di Pak Pri ya, semua surat mintanya di Pak Pri. Ya, seluruh surat-surat yang kalian perlukan mintanya di Pak Pri ya. Minta di Pak Pri surat menyuratnya, surat penelitiannya nanti minta di Pak Pri. Makanya tadi saya ingatkan, Pak Pri ada di hari Selasa dan hari Kamis. Untuk meminta surat, teman-teman harus membawa bukti ACC dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 tentang instrumennya. Ya. Berarti karena instrumennya sudah di ACC, teman-teman bisa penelitian lapangan. Tapi jangan ujuk-ujuk datang ke dosen pembimbing dengan membawa instrumen langsung. Yang teman-teman harus lakukan sekarang adalah satu, membuat surat menyurat. Surat menyurat itu yang di awal, yang waktu ngajukan apa? Waktu teman-teman ngajukan pengajuan judul. Ya, karena surat yang lama itu redaksinya adalah proposal. Sekarang redaksinya harus dirubah menjadi skripsi. Gitu. Jadi surat itu dibuat, persetujuan yang 3 judul, terus nanti persetujuan yang 1 judul yang ditandatangani Pak Rojak. Kan yang kemarin udah ACC semua, jadi kan tidak perlu rumit lagi, tinggal dibuat hanya redaksinya. Semua kata-kata yang tertulis proposal diganti menjadi skripsi. Contohnya ada di buku panduan. Nah, surat-surat itu diselesaikan. Nanti kan di situ juga ada persetujuan bimbingan. Kalau yang lalu kan persetujuan bimbingan teman-teman tidak ketemu dosen langsung untuk tanda tangan. Nah, yang ini usahakan ketemu dosennya untuk persetujuan bimbingannya. Nanti setelah disetujui dengan judulnya itu, persetujuan judul. Kalau kemarin kan dikirim lewat link. Ya. Nah, nanti setelah persetujuan judul disetujui, barulah teman-teman datang kembali ke dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 dengan membawa 3 bab pertama. Tapi 3 bab pertama itu ingat,
jangan bawa proposal yang kemarin itu yang ditunjukkan ke dosen pembimbing kalian. Ya, teman-teman harus cetak kembali, di print satu-satu. Apa sih untuk bimbingan skripsi yang harus disiapkan? Gitu. Apa saja yang harus disiapkan untuk bimbingan skripsi? Halaman mana saja yang harus di print? Misalnya cover depan, ya, daftar isi, terus bab 1 sampai bab 3-nya itu diajukan kembali. Langsung lampirkan dengan instrumen penelitiannya. Artinya kalau 3 bab itu tidak ada masalah, teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab 4 dengan menunjukkan bukti instrumen penelitiannya. Nah, instrumen penelitian itu tolong diparaf oleh dosen kalian, dosen pembimbingnya, bahwa dosen setuju kalian lanjut ke tahap berikutnya. Kalau cuma bilang lanjut tapi tidak ada buktinya, mungkin nanti Pak Pri juga tidak akan membuatkan surat gitu. Jadi pastikan atau usahakan bahwa teman-teman dapat ACC-nya. Untuk yang di luar kota atau kalian yang konsultasi tidak melalui tatap muka, bagaimana caranya? Caranya adalah, kan biasa dosen pasti nulis tuh di WA atau di mana lah, di tempat kalian berkomunikasi. Kalau lewat email berarti di email, kalau di WA berarti di WA. Sama seperti ketika kemarin ujian, kalian diizinkan ujian, ada buktinya. Berarti kalau kalian ACC untuk bisa lanjut ke bab berikutnya juga ada buktinya. Artinya setelah instrumen kalian kirim ke dosennya ACC, berarti kan ada kata-kata di situ. Oke, silakan lanjut ke bab berikutnya, Mas. Misalnya gitu. Itulah yang nanti ditunjukkan ke Pak Pri, bahwa kalian tidak konsultasi tatap muka. Sehingga buktinya adalah bukti catkah atau bukti email. Ya. Jadi jangan ujuk-ujuk datang membawa instrumen lalu minta surat penelitian, bukan seperti itu. Bagaimana kami tahu bahwa kalian disetujui? Karena kan kami tidak berkomunikasi langsung dengan dosennya, yang berkomunikasi adalah teman-teman. Jadi pastikan bahwa dokumen kalian tertata dengan rapi. Ya. Itu tadi yang saya ingatkan kembali, jangan ujuk-ujuk datang ke dosen belum apa-apa nih, menulis surat apa segala macam belum, tiba-tiba datang dengan 3 bab lalu dosen disuruh menyetujui. Itu nanti jadi masalah. Dan pastikan bahwa setiap kali teman-teman konsultasi, walaupun dosennya tidak tanda tangan di lembar konsultasi, kan kebiasaan tuh, nanti aja di terakhir gitu. Nanti aja di terakhir. Kalian catat dulu, supaya kalian sendiri tidak lupa. Ya. Walaupun tadi disampaikan Pak Rojak bahwa, disampaikan Pak Rojak tadi, minimal bimbingan itu 8 kali. Ya. Minimal bimbingan itu 8 kali, walaupun ada yang hanya beberapa kali tiba-tiba sudah disetujui. Tapi bisa jadi nanti jumlah bimbingannya lebih dari 8 kali karena banyak revisi. Itu. Ya, tapi itu adalah ketentuan minimal jumlah konsultasi kalian, bahwa minimal jumlah konsultasinya ada 8 kali. Jadi nanti teman-teman pastikan bahwa dicatat tuh setiap kali konsultasi, walaupun dosennya belum tanda tangan atau belum menyetujui, dicatat aja dulu supaya nanti ketika kalian membuat suratnya, kalian punya data lengkap, tidak mengarang indah dan gitu. Karena terkadang ada juga dosen yang tidak mau tanda tangan karena saya nggak ngerasa sebanyak itu. Kalau kalian catatkan, kalian punya bukti ini Pak, saya datang walaupun waktu itu Bapak tidak tanda tangan, misalnya gitu. Ya, jadi lembar konsultasinya juga disiapkan. Tapi jangan juga memaksa 5 kali konsultasi mau ujian skripsi, gitu. Kalau dosen merasa bahwa dalam 5 kali memang kalian masih ada yang harus direvisi, ya berarti harus revisi. Maka itu harus rajin-rajin, ya. Jangan sampai nanti ini 127, ada lagi yang tertinggal, karena dari total semua yang maju proposal, ternyata kan yang tertinggal cukup banyak. Yang maju hanya 127 sekarang. Ya, Melki paham ya? Oke, ada yang lain? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sekian pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Nanti untuk daftar nomor telepon dosen yang dari PKO, nanti kita share di grup WA. Terus teman-teman yang sekarang dapat pembimbing baru atau pembimbingnya berganti, kalau memang ada kontak dari teman-teman, kan grup itu sudah ada sebenarnya. Kemarin kan ketika kita ujian proposal, grupnya udah dibuat, ya. Berarti kan yang perlu hanya grup yang dosennya terganti. Tapi kalau teman-teman terpindah ke dosen lain, artinya bisa bertanya ke yang satu bimbingan. Misalnya yang bimbingan lama udah gabung dengan Bu Tri misalnya, sedangkan kalian baru terpindah ke Ibu Tri, berarti kan tidak perlu membuat grup baru, gunakan grup lama. Yang baru tergabung atau baru berganti, silahkan kontak ke teman-teman yang bimbingannya sama, supaya teman-teman bisa dimasukkan di grup yang sudah ada. Ya, jadi tidak perlu membuat grup-grup baru lagi, nanti grupnya banyak.
malah bikin bingung. Cukup grup yang kemarin ada. Iya, Pak. Untuk yang berganti, silahkan hubungi teman-teman yang dosennya sudah ada, kecuali grup yang dosen baru, benar-benar baru, terutama dari teman-teman yang bimbingannya terkena dosen PKO, mau tidak mau harus bikin link grup yang baru, ya. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Teman-teman, tolong absennya diisi di link, bukan di grup chatnya ya. Saya berkali-kali ngirim link absen. Ya, Pak. Masih saja ada yang absen di grup chat. Linknya saya kirim di chat grup itu. Absennya di sana, bukan di grup chatnya. Nanti saya kirim di grup WA juga. Yang belum sempat absen melalui link ini, silahkan absen di grup WA. Ya. Itu saja, terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.